Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Perhatikan. Belajar yang maf'ul mutlak dulu lah. Maf'ul mutlak di atasnya tuh. Babul maf'ul mutlaki atau istilahnya masdar. Al-masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar atau maf'ul mutlak. Biasanya kalau di list tuh tulisannya maf'ul mutlak, kita aja pakai. Atau masdar istilahnya yaitu isim satu, al-mansubu nasab, alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, yang datang oleh dia maf'ul mutlak salisan, hal keadaan yang ketiga pada tasrif fi'il. Pada tasrif fi'il kan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Masdarnya yang ketiga itu nah, paham lah. Misalnya fi'ilnya contohnya tuh. Tuh ada dua lah, masdar terbahagia ada dua. Tahu? Lak satu. Sim. Dua. Nasab. Tiga. Tasrif. Atau istilahnya maf'ul mutlak nah. Enggak ada kan anda ini. Ini. Hah. Anak abah ada. Hah. Sandal udah sagin. Sandal. Seperti abah kan aku ya deh. Hah. Harus tulisan kalau bisa kada kebanyakan menghapus. Coba Bang ambil Bang. Kada tahu bayarnya enggak tahu ambil. Spidolnya lagi lah. Spidolnya pindah anu bener nah. Spidol kayak ini kan tapi anu nang kayak ini belinya ya Allah. Hah. Nah, snowman nano yang bagus. Nah, snowman yang bagus. Pemanen kah? Kada. Halaman berapa tadi? Halaman tinggi juga kayaknya. Dari sini tinggi lah kok. Maksudku tuh dari sininya kan deh, maksudnya dari sini kan deh nah. Maksudnya tuh ada tuh masih English gitu nah, pas ini nah, duduk lainnya. Itu tetap aja tinggi. Aku nangis sesekali tinggi ke atas banyak. Perhatikan, setelah ada kita contohnya adalah contoh shooting mula misalnya
jalasa Muhammadun fil kursiyi, telah duduk oleh Muhammad. Mutadi lazim. Sempurna kadang sempurna. Nah, fil kursiyi berarti keterangan lagi. Telah duduk oleh Muhammad di kursi. Ya, perhatikan. Lalu yang namanya maf'ul mutlak. Nah, perhatikan. Tadi kan timbangan yang ketiga. Ya, nah. Jalasa yajlisu. Nah, pahamlah. Telah duduk oleh Muhammad di kursi. Julusan akan sebagai duduk. Artinya akan sebagai tambahi. Paham nggak? Akan sebagai duduk. Kata julusan diambil daripada tasrif yang ketiga daripada fi'il nih. Jalasa yajlisu. Ya kalau tasrif yang ketiga kok jalasa yajlisu julusan. Ya kalau pas kok pertama isim, tandanya tanwin, tandanya nasab je. Yang kedua hukumnya nasabnya dengan fat. Kenapa fathah? Apa? Isim mufrad. Kalau ini kadang tahu sah. Kadang itu puasa sebulanan nih, kalau ingat tahu. Kalau wasan gede. Kemudian perhatikan tasrif yang ketiga daripada PL. Nih PL-nya nih. Jalasa yajlisu. Pahamlah. Masdar ini diambil daripada PL-nya. Paham? Lalu telah duduk oleh Muhammad di kursi, julusan akan sebagai duduk. Artinya bujur-bujur duduk. Paham kah? Nah, ini namanya masdar maknawi atau maf'ul mutlak maknawi je lafzi. Jadi kan lapas ini diambil dari sini. Paham? Jalasa maknanya duduk. Ya kalau lalu lapas ini nih. Lapas jalasa itu dijadikan ke sini atau lapas julusan diambil daripada ini. Itu namanya masdar lafzi. Nah, pahamlah. Lapas ini diambil dari lapas ini. Ya kalau berarti masdar lafzi namanya. Paham? Lalu jalasa maknanya duduk, sini maknanya duduk. Ya Kak. Telah duduk oleh Muhammad di kursi kah, di dalam kursi kah? Kalau di dalam kursi, di kursi akan sebagai duduk. Ya kalau kenapa disebut masdar lafzi? Karena lapas ini diambil dari sini. Paham? Nah, yang kedua perhatikan tuh ada masdar maknawi. Nah, perhatikan contohnya jalasa juga. Jalasa jelas tuh. Langsung jalasa juga jalasa. Jalasa Muhammadun fil kursiyi. Kelihatan lah. Aku belum unduh kan. Fil kursiyi. Qu'udan. Jalasa maknanya duduk. Qu'udan maknanya duduk. Paham? Ini, perhatikan, ini diambil dari sini. Lapas ini diambil dari sini. Berarti masdar lafzi. Ada ini, perhatikan. Makna ini diambil dari sini. Disebut masdar maknanya sama, lapasnya lain. Pahamlah? Ini duduk, ini duduk. Paham? Ini duduk diambil daripada makna ini. Makna jelasnya duduk sama maknanya, paham? Lalu nang sama maknanya tuh berarti kan makna namanya sama makna.
Maknanya aja sama. Disebut masdar ada yang ini sama lapasnya. Iyalah, sama. Ah, paham? Paham kah? Paham lah, no, sulit. Nggak paham deh. Kebaik mah. Nggak paham. Gai. Iza zul zil terabdul zil zil wa radil apa? Paham? Lai. Lai lah mancet tat kayak Pak Ulun tat je. Jako aku tahu lalai, tahu jako kam lalu jako kada dinaik jako. Inji tatai ji Laila. Kasihan Laila. Masa dia makan. Paham nih? Kata kuudan ini sama maknanya lawan fi'il sini. Kalau julusan sama lapasnya dengan fi'il sini. Paham? Lapasnya sama disebut lafzi. Maknanya masdar ini sama lawan makna fi'il disebut maknawi. Paham kah? Paham ada? Ini namanya masdar maknawi atau istilahnya juga maf'ul mutlak. Nah, biasanya maf'ul mutlak. Nah, sama ini maf'ul mutlak juga. Paham? Tapi orang kadang menyambet bang, kena misalnya kalimat isim, alamat tanwin, listnya apa? Maf'ul mutlak. Kadang menyambet bang, maf'ul mutlak lafzi, maf'ul mutlak manawi kada bang, kada. Paham? Atau juga listnya apa? Masdar sama juga. Tapi biasanya maf'ul mutlak penyambit juga lah. Ah, paham lah. Cuman jelas. Nah, ya kok. Bila bisa bagian maf'ul, ini bedanya aja, beda lawan maf'ul tuh. Maf'ul itu kan isim, nasab, kemudian menjadi sasaran perbuatan. Ya kalau yalah. Kalau ini isim, nasab, kemudian tasrif yang ketiga daripada fi'il. Bedanya itu aja. Nang ketiga jabaritaan kena kayak hal kayak itu juga. Bedanya di nang ketiga nih aja nah. Itu aja lagi kita menhati. Pokoknya paham maf'ul bagian sininya mana lagi? Paham aku dah? Pon. Paham ada? Banyak lah contohnya di semalam tuh ada di contoh-contoh lelakian ada. Contohkan di lelakian. Sama nih. Karena belinya contoh karena beli kita kan belinya ada masdar kemudian diambil daripada fi'ilnya berarti maf'ul mutlak tuh, atau ada masdar tapi masdarnya sama makna lawan fi'ilnya berarti maf'ul mutlak juga namanya. Paham lah, istilahnya tuh masdar di kitab tuh, tapi biasanya kalau kita pakai maf'ul mutlak. Paham lah di list itu? Paham lah? Nah kan kita kajian biasanya di mana nih, mana tadi ada di sini, tadi ada di sini nih, tadi ada di sini, tadi ada di sini. Tadi ada di sini. Mana yuk? Tadi ada di sini bandakan kamu. Ada saya gini. Tapi lah nak ambil hak. Di paham ada. Kan biasanya lah julusan misalnya lah. Kalimat dari timbannya itu. Kalimat alamat list pertama ya. Kalimat isim, alamat tanwin, listnya apa? Maf'ul. Paham kah? Maf'ul mutlak. Paham ada? Kan kawannya ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, hal kayaknya. Paham? Paham ada? Paham ada? Baik, paham gak? Cin, paham Cin? Paham? Haji? Amal nih, yalah. Kemudian tuh ada satu di bawahnya pengganti maf'ul mutlak 1 2 3 tuh kain agen. Itu gampang aja itu. Ini bisa itu gampang aja. Soalnya jarang ada lo kok jarang lo buat. Jarang lo ada. Selama kita baca kitab jangan lo ada gitu. Hampir ada dulu. Tuh kain agennya lah. Dan kiamat hanya. Paham aku dah nih. Bagian sini maf'ul mutlak paham aku dah. Karena kita contohkan karena sudah ini. Kemudian berikutnya babul hali. Hantar aja lo. Perhatikan, al-hal
huwal ismul mansubu, yaitu isim yang dinasabkan. Nah, sama. Ela, isim yang dinasabkan. Hal sini nah. Isim. Kemudian 2 nasab. 3 apa tuh? Al-mufassiru lima in bahmil hayat, menjelaskan keadaan sahibul hal. Karena ada sahibul hal namanya. Perhatikan. 1 isim sama 2 nasab. Nah, yang ketiganya menjelaskan keadaan sahibul hal. Sahibul hal itu kayak ini nah. Contohnya dulu. Sini. Contohnya lah. Ja'am tadi lazim. Lazim berarti cukup ada sempurna lah udah. Yang lah. Ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Sempurna, paham dah. Kemudian ada tambahan lagi. Kita tuh hendak menjelaskan. Ini kan Ja'a Zaidun. Kayak apa gerang datangnya Zaid? Misalnya rakiban. Berkendaraan, perhatikan. Rakiban ini perhatikan menjelaskan keadaan si Zaid. Ini namanya hal. Ini namanya sahibul hal. Orang yang dijelaskan. Paham? Rakiban. Telah datang oleh Zaid. Hal keadaan berkendaraan. Paham? Ini menjelaskan ini. Berarti ini hal namanya menjelaskan nih. Nang dijelaskan tuh sahibul. Nah, menjelaskan keadaan sahibul hal. Paham? Tapi syaratnya 1 tadi harus sempurna kalam. Ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Ya kalau seandainya kadada rakiban, kada apa-apa. Tetap dia paham. Tapi ini hendak menambah, menerangkan keadaan Zaid itu datang kayak apa gerang. Paham lah. Ini kan telah datang oleh Zaid. Lalu bertakon kayak apa gerang datangnya Zaid. Lalu ini ditambah hal. Hal ini menerangkan keadaan si Zaid. Yang menerangkan disebut hal, yang diterangkan disebut sahibul hal. Paham kah? Tapi kan seandainya kadada rakiban, paham jelas. Ini hanya tambahan untuk menerangkan keadaan datangnya Zaid. Paham kah? Paham belum? Kalau apa, perhatikan tuh di bawah di perhatikan. Soal, perhatikanlah. Nah, pastikan tuh di bagisnya yang kedua. Atau yang jatuh menjadi jawab kaifa. Adalah kok. Bagisnya yang ketiga, yang kedua. Atau yang jatuh menjadi jawab kaifa adalah. Misalnya, Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang oleh Zaid rakiban, hal keadaan berkendaraan. Soal. Perhatikan, kata rakiban hal itu seandainya kita ulah pertanyaan, maka jawabannya cocok rakiban. Contohnya perhatikanlah. Kaifa maji'u Zaidin. Bagaimana datangnya Zaid. Lalu jawabannya apa? Hal keadaan. Seandainya ditambah sini nah. Tambah muka sini nah. Bagaimana datangnya Zaid. Hal keadaan. Pahamlah. Hendak salah satu mengetahui hal itu. Pahamkah? Kita tambah di muka sini. Kaifa. Nah, kaifa itu pertanyaan untuk menanyakan keadaan seseorang atau sesuatu. Pahamkah? Lalu
bilanya kita cocok jadi hal sini, maka wajib sini hukumnya nasab. Paham? Paham ada? Atau contohnya pulang. Cocoklah jadi hal. Tahu sudah. Ini adalah itu syarat-syarat hal dulu. Memang soalnya. Syarat-syarat hal ada 3. Hal itu isim nakirah. Ya kalau ini nakirah lo, kita kan wajib nakirah. Kemudian biasanya isim mustaq, yakni isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, biasanya kita kan hal ini punya kadar timbangan isim fa'il, isim maf'ul atau isim musyabbahah atau aslinya lah. Pokoknya intinya dulu sini isim fa'il, isim maf'ul. Rakiban ini fa'il maf'ul. Rakib fa'il. Isim fa'il. Ya. Yang kedua, sesudah sempurna kalam. Sempurna ada kalam nih. Ja'a Zaidun, sempurna. Ya udah. Kemudian sahibul hal yang mempunyai hal adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah kasih nakirah nih, Zaidun nih. Ini ada tanwin, ma'rifah nakirah. Hah? Ma'rifah nakirah. Kenapa ma'rifah? Nama orang. Yalah. Nah, sahibul hal ini ma'rifah, halnya wajib nakirah. Pahamlah. Syaratnya 3. 1, berupa isim sifat, istilahnya isim sifat namanya. Bisa isim fa'il, isim maf'ul. Yang kedua, harus sesudah sempurna kalam ja'a Zaidun. Ya Allah. Karena mubtada khabar. Ya Allah. Mubtada khabar sempurna kalam. Nah, bisa kena hal yang kemudian ambil berikutnya, sahibulnya harus isim ma'rifah. Paham lah? Pas kalau paham lah, sulit, paham lah. Guys, teman jadi nih. Pokoknya bilanya ini hal kah apakah? Misalnya kan ja'a Zaidun, misalnya rakiban. Ini hal kah maf'ul kah? Oleh hati ja'a lazim. Atau maf'ul mutlak kah? Maf'ul mutlak tuh tasrif yang ketiga daripada fi'il, bukan. Maknanya kada sama pulang ini ja'a, ini bukan dengan sama lah kok. Berarti bukan maf'ul. Kemungkinan ini hal. Coba Bang, diulah pertanyaan. Bagaimana datangnya Zaid rakiban hal keadaan? Nah, pas lah kok ya lah. Nah, berarti hal itu. Tapi syaratnya harus satu tadi isim fa'il maf'ul. Yang kedua, setelah sempurna kalam, sahibulnya harus isim ma'rifah. Paham? Contoh ulang misalnya. Qara'a. Qara'at tilmidu. Fil masjidi khashi'an. Qara'a. Masih sini ya. Perlu belum? Apa bacaannya? Qara'a tilmidu fil masjidi al-Qur'an. Nanino. Jadi apa? Nah, telah membaca oleh seorang murid di dalam masjid Al-Qur'an akan sempurna lah udah. Ya kalau lalu dulah pertanyaan, ini khasyian jadi apa ini? Maf'ul mutlak, ini artinya khusyuk. Khusyuk PL-nya qara'a. Cocok maf'ul mutlak lah. Sini makna khusyuk, sini membaca cocok lah. Ada cocok nanti kan lafzi ada cocok, maknawi ada. Kemudian maf'ul bih sudah ada dah. Ya kalau ya lah. Coba panghal, cocoklah sini khusyuk. Lalu bagaimana kita tambahi kayak Pak? Bagaimana membacanya seorang murid dalam masjid akan Al-Quran? Jawabannya hal keadaan khusyuk.
Cocok ada, perhatikan. Yang pertama berupa isim khasian siapa? Fa'il maf'ul. Isim fa'il satu ya kalau lain. Yang kedua tadi syaratnya apa? Sempurna. Sempurna kan nih? Muta'addi fa'il. Dah, ya kalau yang ketiga sahibul halnya mana? Yang dijelaskan mana ini? Khasiannya mana? Yang khusyuknya mana namanya? Masjid ya, Quran kah? Masjid kah? Tilmidu kah? Yang khusyuk mana? Tilmidu lah lah. Ma'rifah ada. Ma'rifah. Ini nakirah. Pas jadi hal lah. Pas jadi hal. Paham? Paham kalau nih? Kita ganti pulang khasiannya. Jadi ngalih contohnya nah. Intinya nah. Ra'ar rajulu as-sayyarata. Nah ini nah. Bacanya. Bacanya nih. Ra'ar rajulu Muhammadan. Atau lazim tadi. Muta'addi. Habis kah? Tapi suanya ada ya, suanya dengan melihat oleh seorang laki-laki akan Muhammad di pasar. Sempurna lah nih. Masyian hal keadaan berjalan. Siapa nama berjalan? Rajul kah Muhammad kah? Mana kita tahu? Berarti kemungkinan bisa rajul bisa Muhammad. Aduh baik, ya bisa rajul bisa Muhammad, tergantung ya lah. Bila nama berjalan Muhammad berarti Muhammad tuh saibul halnya. Bila nama berjalan rajul berarti bila badu dua berjalan berarti ulah sini tasniyah. Tasniyahnya apa? Masyian. Nasab apa? Masya ini masyuna.
Masya ini lah. Sia ini. Ya Allah. Berarti berdua. Nah, sahibul halnya berarti Muhammad lawan rajul. Paham lah? Kalau kata-katanya perhatikan. Ra'a rajulun telah melihat oleh seorang laki-laki akan Muhammad di jalan masyian. Masyian nih kemana halnya? Sahibul halnya mana? Rajulun kah Muhammadun kah? Hah? Siapa nama Ipah? Rajulun kah Muhammadun? Muhammadun kah? Hah? Apa samanya? Muhammadun mah Ipah kah? Mah Ipah rajulun? Rajulun. Berarti mana? Muhammad. Rajulun kan umum ya, kalau rajulun itu umum si A, si B, si C kan tak boleh dijelaskan. Nah, misalnya telah melihat oleh seorang laki-laki umum lah hal keadaan berjalan. Kayak apa menjelaskan orangnya juga ada tahu. Kayak pada misalkan berjalan. Ya kalau harus jelaskan orangnya. Misalnya telah melihat oleh seorang laki-laki, tapi kita tidak tahu laki-lakinya siapa. Masa kita masyian hal keadaan berjalan. Sedangkan kita tidak tahu orangnya. Ya kalau Muhammadin kan orangnya jelas. Kayak misalnya ar-rajulu telah melihat oleh laki-laki itu. Ya kalau berarti orangnya jelas masyian. Kalau kita manokan. Tapi kalau rajulun telah melihat oleh seorang laki-laki, siapa namanya tuh? Laki-laki banyak lebih besar ya Allah. Ada tahu masa masyian dikit siapa namanya jelaskan orangnya ada tahu. Harus jelas ya, jelas tuh maksudnya tuh tertentu harus menggunakan alif lam makrifah. Nah, ya. Makrifah lo. Paham kah? Paham lah no hikmah. Paham ada? Kenapa sini kada misalnya jika jako apa aja kalau halnya sini haibul halnya mana Muhammadan kah rajulun kah? Jika bisa rajulun bisa Muhammadan. Ada cocok. Soalnya sahibul halnya harus isim rajulun isim nakirah, Muhammadun isim makrifah dengan nama. Ya kalau paham kah? Sulit paham lah. Rai. Sudah. Ada lah begini, makrifah kan ada kok. Sudah lah kalau nakirah. Ada belajar nakirah makrifah udah kan belinya ba alif lam makrifah. Udah kan lo kok bila nama makrifah lo kok itu ada secara umumnya udah kan lo kok. Secara umumnya bila nama makrifah lo kok bila batannya nakirah itu lo kok. Ada udah kan deh. Mau apa nggak dia pasti ada. Tapi secara umum. Secara umum. Udah istirahat lagi nih. Biasa tadi mencegah lagi kan ada lagi. Ada tanyakan dulu. Intinya banyak contoh insyaallah anu ai. Ada tanyakan dulu. Bila keduanya tadi ini keduanya jika kita yang berjalan itu berduanya rajul lawan Muhammad yalah. Berarti sini ulah tasniyah. Tasniyah kan nasab dengan ya adalah gampang ya. Lalu contohnya tuh di anu di buku sahibul hal yang mempunyai hal adalah isim ma'rifah misalnya ja'a Zaidun masyian ya kalau siapa yang berjalan Zaidun yalah. Masyian hal Zaidun sahibul hal. Rakibatul farasa musrajan. Telah mengendarai oleh aku akan kuda. Musrajan. Hal keadaan dipakaikan pelana. Pelana itu tempat duduk. Kira-kira yang dipakai akan tempat duduk tuh aku kah atau kuda kah? Nah bilihnya aku berarti ya paling kuda menunggang ya. Paham kah?
Ya kalau lalu ada pertanyaannya, bagaimana keadaan kuda? Bagaimana keadaan kuda ditunggang? Itu nah. Bagaimana keadaan kuda ketika ditunggang? Musrajan. Pakai pelana. Tadi kan ditambahi kaipa. Atau contoh yang berikutnya, laki tu Abdullahi rakibaini, telah bertemu oleh aku. Tuh kan damir, tiap damir isim ma'ri. Kayak tolak. Udah lah, masnya lah. Belum. Tiap damir isim ma'rifah. Udah berangkat lah. Belum. Asal ada lah kok. Ya lah kok. Tadi sudah lah kok. Udah kan tadi. Sudah lah tadi. Kok dia aja kan udah kabut. Kan biasanya sih ma'rifah itu kan alif lam. Ya kalau kata lo kajian ya. Tanwin akidah adalah. Nah setiap damir itu isim ma'rifah. Nah lalu laki itu telah berjumpa oleh aku Abdullahi akan hamba Allah. Atau Abdullah nama orang. Nah lalu sempurna aku kalam deh. Aku berjumpa dengan Abdullah. Lalu kita hendak memberikan keterangan. Kayak apa gerang berjumpanya aku, atau kayak apa gerang berjumpanya aku dengan Abdullah, keadaannya kayak apa? Keadaan aku kayak apa, Abdullah kayak apa? Oh ternyata sama-sama waktu berkandadaan. Sama-sama sepeda motor, selesihan ya kalau. Nah, yalah. Sama-sama berkandadaan. Berarti rakibaini yalah. Itu rakibaini lah kota. Kalau duanya bahkan dadaan. Tapi kalau misalnya jika laki itu Abdullah nang bahkan dadaan, Abdullah aja. Berarti laki itu Abdullah rakiban. Berarti siapa sahibul halnya? Abdul. Sama berjalan lah. Abdullah bahkan dadaan. Paham? Berarti laki itu Abdullah rakiban. Siapa nang sahibul hal daripada rakiban siapa? Abdullah seorang berjalan. Lalu kayak apa caranya? Menerang akan Abdullah berjalan seorang berjalan Abdullah pandaian kawai juga. Ya ini lah menjenah. Misalnya hendak. Paham lo nih, paham nih. Paham lah. Dan sahibul halnya dua tadi ulah tasniyah, paham? Misalnya ini nah. Misalnya laki itu Tuh jadi Pak El. Telah berjumpa oleh aku Abdullah. Kan Abdullah rakiban masyian. Nah, itu berarti telah berjumpa oleh aku akan Abdullah rakiban, hal keadaan Abdullah berkendaraan masyian, aku berjalan. Paham? Bila hendak menjelaskan dari duanya, bila kali hendak menjelaskan keadaan seorang, hendak keadaan Abdullah aja, inilah. Lesi rakiban. Papa masyian. Paham? Jangan terbalik. Ini kasih itu jangan. Pertama perhatikan. Ini perhatikan. Kenapa ini dijadikan sahibul hal nang di sini? Kada kasih ini. Ini kan kemungkinan kalau kayak ini nah. Misalnya kayak ini kan lah dua lah. Kalau bila rakiban aja bisa kasih ini bisa kasih ini ya kalau ya lah. Padahal nang supaya jelas aku berjalan. Abdullah bahkan degaan ya kalau supaya jangan bahasa itu jangan terpahuya. Misalnya kan laki itu Abdullah rakiban, orang bilang siapa nang bahkan degaan nih? Ustadz kah? Abdullah kah? Ya kalau padahal aku nang berjalan, Abdullah bahkan degaan lalu supaya jangan terpahuya, lalu jelaskan keduanya. Nah, berjumpa oleh aku akan Abdullah rakiban hal keadaan Abdullah bahkan degaan masyian kembali ke aku. Paham? Rumusnya, berarti rumusnya. Kenapa ini hal daripada nang di sini, kada ke sini? Karena hal itu seharusnya harus batatai lawan sahibul hal. Harus batatai lawan sahibul. Lalu kan ini kan parak lawannya. Ah, berarti ini ke sini. Paham lah? Ini ke sini. Ini ke sini. Ya kalau berarti ini batatai, ini kada. Yalah. Paham? Paham ada? Ini batatai, seharusnya nih hal itu batatai lawan sahibul hal. Paham? Paham ada? Nah lalu masyian di Pak Ustaz, kenapa? Kada batatai lawan sahibul halnya.
Ya kalau ya lah. Tapi kan perhatikan, ini kan satu batatai, satu kada. Coba kalau kita pisah misalnya kayak ini. Kayak ini lah. Bila kada paham tak lah. Misalnya laki itu Abdullah rakiban masyan. Ustaz, misalnya rakiban ini ke sini. Masyan ke sini. Itulah kalau ya lah. Ya lah sahibul halnya. Telah berjumpa oleh aku akan Abdullah hal keadaan aku berkendaraan, hal keadaan Abdullah berjalan. Tadi kan seharusnya hal itu batatai lawan sahibul hal. Nah kalau kayak ini kasusnya sini kada batatai, sini kada batatai. Paham lah? Parah lah kok. Nah ini kan sini batatai, sini kada. Nah ini yang diambil. Paham lah? Ini parah lagi ini kedua-duanya batatai. Paham ada? Ini kan ada batatai. Ini mau kada mau pasti tapi bisa. Paham maksudnya lah? Ini kan kalau kada batatai, kedua-duanya batatai. Parah lo. Ini ada aja sebutin batatai. Paham? Bahasa kita itu. Paham ada? Tidak paham lah. Nggak ada paham tak kan? Kon siapa apa yang paham lo kebab hal? Paham lo udah? Satu isim mustaq pada isim fa'il isim maf'ul. Yang kedua sempurna kalam. Kemudian yang ketiga sahibul halnya isim ma'rifah. Yalah. Bisa udah. Paham lo apa bedanya lawan lawan maf'ul mutlak? Isim nasab sama maf'ul mutlak itu diambil daripada tasrif yang ketiga daripada PL-nya. Sedangkan hal itu menjelaskan keadaan sahibul hal. Paham lah? Itu aja bedanya. Nemu tiga aja bedanya. Kemudian pulang yang berikutnya maf'ul min ajlih pulang. Buka pulang. Sama santai aja beli. Itu bisa aja bedakan lihatin yang ketiga aja. Babul maf'uli min ajlihi. Nah itu. Betul babul maf'ul maaf pulang kayak lagi santai-santai aja lah. Halaman satu-satu. Ini nantang aling-alih. Maf'ul maaf itu mana kayaknya. Maf'ul maaf itu kayaknya bisa nya pakai atap ganti. Bisa wow itu ma'iyah. Lah, satu. Al maf'ulu min ajlihi huwa ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul min ajlih atau istilah kita maf'ul li ajlih. Biasa tuh lo nyambet maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih. Biasanya li ajlih itu nyambet lah, jarang pak min ajlih. Kita lah maf'ul min ajlih atau li ajlih itu nah. Li ajlih. Nah itu nah. Satu sim, kedua nasab, tiga menerangkan sebab dari perbuatan. Nah, ada tadi menerangkan keadaan sahibul hal, tadi menerangkan sebab kenapa gerang terjadi perbuatan itu. Lalu karena jer. Lalu artinya karena biasanya bilanya hal kan hal keadaan. Ya kalau bilanya nah akan sebagai ada yang ini artinya karena ada kalau contohnya ibtigha kemarin ibtigha amardatillah karena mengharap ridha Allah. Menerangkan sebab dari perbuatan.
Sudah lakon nih. Kayaknya paham di contoh enak, no. Di contoh kita praktekin atan. Perhatikan syarat daripada maf'ul min ajlih ada 3. 1. Yang menjadi maf'ul min ajlih adalah masdar. Kalau inya sahibul hal tadi kenapa? Simpail maf'ul yang isim mustaq ada yang ini, perhatikan 1. Masdar. Tapi bukan masdar dari fi'il. Kalau masdar dari fi'il berarti maf'ul masdar aja. Tasrif masdar. Yang kedua, masanya bersatu. Masa maf'ul min ajli dengan masa amilnya tuh ya fi'il, dengan masa amil tuh ya fi'ilnya. Yang ketiga, bersatu fa'il dari maf'ul mutlaq maf'ul min ajlih dengan fi'ilnya, amilnya. Berarti dengan fi'ilnya. Amil itu ya fi'ilnya lah. Ada yang ini masa waktunya sama, ada yang ini pelakunya sama. Jadi situ mau 2 waktunya sama, ada yang ini pelakunya sama. Perhatikan, kita langsung ke contoh, misalkan nyaman untuk syarat 3 tuh. Kama. Sini nyaman. Kama Zaidun ijlalan li ustadzihi. Qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Ijlalan. Perhatikan, ijlalan. Ijlalan itu artinya asalnya jalla, asal katanya jalla. Apa artinya jalla? Cari jalla. Besar atau agung ya lah. Jallanya aja. Ya lah. Apa artinya jalla? Jelas. Jalla. Mulia atau besar ya, kalau lalu kita jadikan mutaaddi. Timbangan apa? Timbangannya ada apalanya?
Ahabba. Ya lo. Ahabba yuhibbu ihbaban. Ya kalau berarti ajalla yujillu ij. Masdar lo kan perhatikan. Syaratnya tadi masdar ya Allah tadi. Masdar ya Allah, nah perhatikan. Satu ada syaratnya ijlalan. Yang kedua, perhatikan. Telah berdiri oleh Zaid karena memuliakan li ustadzihi terhadap gurunya. Perhatikan. Satu sudah masdar. Yang kedua, bersatu masa. Maksudnya itu bersatu waktu maf'ul min ajlih. Mana maf'ulnya nih? Bersatu waktu maf'ul min ajlih dengan fi'ilnya. Perhatikan. Dengan fi'ilnya berarti waktu maf'ul min ajlih itu sama dengan perbuatannya. Perhatikan. Kama Zaidun, berarti Zaid berdiri. Nah, ketika Zaid berdiri, perhatikan, ijlalan karena mengagungkan, perhatikan, mengagungkannya si Zaid ini bersamaan dengan ketika dia berdiri. Waktunya itu bersamaan, pahamlah? Inya berdiri, ketika itu inya mengagungkan gurunya. Berarti kan maf'ul mutlak ini bersamaan waktunya dengan perbuatannya. Maf'ul min ajlih bersamaan dengan perbuatannya. Ya kalau lah sama lah kok waktunya. Kama Zaidun ijlalan, Zaid berdiri. Kenapa gerang beri? Karena ijlalan. Berarti kan mengagungkan guru. Ketika berdiri, ketika itu mengagungkan gurunya. Berarti kan perbuatan ini bersamaan dengan ini. Ya kalau waktunya sama lah. Paham? Misalnya Kama Zaidun amsi, telah berdiri oleh Zaid kemarin. Ijlalan karena mengagungkan. Kan cocok. Mengagungkannya hari ini, berdirinya semalam. Itu kan udah boleh jadi maf'ul. Minta jadi kan boleh. Karena apa yuk? Waktunya kan sama. Berdiri semalam, mengagungkannya hari ini. Itu cocok lah kok. Nah, harus sama waktunya. Kama Zaidun ijlalan, berdiri oleh Zaid. Berdirinya itu karena mengagungkan gurunya. Nah, mengagungkan itu pas ketikanya berdiri. Sama lah kok, inya berdiri ketika itu mengagungkan. Paham? Itu yang namanya satu waktu atau satu masa maf'ul min ajlih dengan amilnya. Amilnya maksudnya PL. Ini amil nih. Penyebab ada maf'ul min ajlih itu kalian ini nih. Amil itu penyebab. Pokoknya maf'ul kah, maf'ul bih kah, hal kah, maf'ul mutlak kah, itu amilnya penyebabnya PL beritaan. Ambil juga berarti PL tuh. Paham kada? Itu yang kedua, yang ketiga perhatikan. Bersatu fa'il, berarti bersatu pelaku. Pelaku dari maf'ul min ajlih dengan amilnya. Amilnya ya PL tadi. Sama pelakunya, contoh. Kama Zaidun ijlalan ustadihi. Berdiri oleh Zaid. Perhatikan. Pelaku daripada perbuatan siapa? Zaid. Kemudian nang mengagungkan siapa? Zaid lah kok. Berarti kan antara maf'ul min ajlih lawan PL ini sama pelakunya. Sama lo. Yang berdiri Zaid nang mengagungkan Zaid. Berarti cocok berarti jadi maf'ul min ajlih. Satu masdar, dua waktu antara fi'il dan maf'ul min ajlinya sama, yalah. Kemudian pelakunya pulang antara fi'il lawan maf'ul min ajli sama Zaid. Paham kah?
Perhatikan, paham ada? Paham ada? Masdar satu tadi. Kemudian waktu antara fi'il dan maf'ul min ajli sama. Kemudian pelakunya sama, ya kalau lah. Kemudian perhatikan contohnya misalnya kayak ini. Contohkan. Paham ada nih? Nah, misalnya nah. Karih itu Zaidan. Perhatikan. Cocoklah. Karih tu Zaidan. Telah membenci oleh aku akan Zaid. Hasadan karena hasad. Li bagiku karena hasad Zaid bagiku. Cocoklah. Perhatikan. Kenapa dia cocok? Pakainya kan sa. Perhatikanlah. Nah, perhatikanlah. Ini kan masdar ya, kalau masdar ya dah ya lah. Kemudian satu masa benci lawan hasad. Satu masa ya lah. Membenci itu karena hasad, tapi nang ketiga perhatikan. Karih itu PL lah. Pelakunya aku. Ya kalau perhatikan hasadan li karena hasad bagiku. Berarti pelakunya siapa yang hasad nih? Aku kah Zaid kah? Zaid lo. Nah. Berarti inilah pelakunya nah. Filenya ini. Ini filenya ini. Pelakunya. Perhatikan berarti antara maf'ul mutlak maf'ul min ajlih dengan fi'il pelakunya kada sa. Berarti ini kada cocok dijadikan maf'ul min ajlih karena bilanya hendak juga nih. Bila hendak juga misalnya mengartikan karena boleh, tapi karena sini jangan pakai maf'ul min ajlih, pakai huruf jar aja li hasadin. Li hasadin li karena hasadnya kepadaku. Karena li itu maknanya sama, bisa karena juga. Paham? Bilanya kada cocok maf'ul min ajlih, jadi akan pakai li hasadin. Cukup ini kita tahu dulu nih. Bersama lakukan ya. Fa'il pelaku hasad dengan pelaku perbuatan. Paham? Biasanya kalau di kitab-kitab biasanya bila sudah biasanya bilanya ada kayak ibtiga atau nah biasanya di kitab itu ada mungkin pasti jadi maf'ul min ajlih deh. Ada mungkin masalah. Biasanya kalau ini misalnya ada PL ya kalau aji kita cocok ini artinya karena itu pasti maf'ul min ajlih kada mungkin masalah. Tapi nang salah itu kita nang maulah ini paham lah. Misalnya jako ikam ulahkan jako contoh maf'ul min ajlih. Itu bisa salah toh bila kada sesuai. Tapi kalau di kitab pasti bujur pun orang. Paham lah. Di kitab itu pasti wujud ada pun orang misalnya ada di sini ada nih. Kita tinggal ada di sini nah. Mana nih? Udah kah? Atau sini kah? Ada di sini nih. Hah? Lain yang anunya inya cocok ditambahi arti limada. Tadi kan kalau hal kaipal kok. Kalau ini limada karena apa? Nah, limada kama Zaidun karena apa badil Zaid ijlalan. Nah, paham lah. Kalau inya maf'ul apa tadi? Maf'ul bin ajlih itu tambahi di mukanya sini. Limada. Karena apa? Kalau inya hal tadi apa? Kaipa. Paham. Itu mengetahuinya. Bagaimana berdirinya Zaid? Karena apa berdiri Zaid? Karena mengagungkan. Nah, pahamlah. Biasanya itu. Pokoknya lihat ananya aja, lihat timbangannya aja. Bila timbangan isim fa'il maf'ul berarti hal tuh. Bilanya masdar
itu biasanya bila cocok artinya karena berarti maf'ul min ajlih. Nah, tanyakan dulu. Nah, tanyakan dulu. Tanyakan dah. Apa? Apanya? Lima sama ya? Paham kah? Paham? Hah? Ba? Kan ada juga bisa beda apa? Yang penting masdar. Yang penting masdar bisa beda apa? Kayak contoh di ada di praktik selantai ada buahnya ibtigha'a mardatillah. Yang penting masdar. Lain kayak apa namanya? Hal itu harus nakirah. Itu tanwin. Perhatikan kita contoh tadi kasat tuka ibtigha'a ma'rufika. Itu cocok lah jadi apa namanya? Jadi maf'ul min ajli cocok ada kita buktikan, perhatikan. Ini kan contoh sidin sini. Kasat ibtigha'a itu jadi maf'ul min ajli. Ini beda apa tuh harus tanwin. Tuh. Contohnya adalah bujuk ada masih dinta atau salah kah, perhatikan. Kasat tuka ibtigha'a ma'rufika. Aku menuju akan engkau. Maksud menuju itu aku datang lawan ikam. Kasat tuka, aku menuju akan engkau. Failnya sini. Nah, ka maf'ul berarti aku menuju akan engkau ibtigha'a ma'rufika. Karena perhatikan sini karena. Ini karena lah. Mengharap kebaikan engkau. Perhatikan. Satu masdar. Apa fi'il madinya? Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Apa hafalannya? Timbang ibta'ala apa? Injala yanjali injilaan. Ya Allah, injala. Injala yanjali. Ya lain. Ibtagha ada ibta'ala, ada tanya. Hah? Tapi di ujungnya apa namanya tuh? Huruf ilat. Nah, ikhtapa yakhtapi. Buntu membuka deh. Ikhtapa yakhtapi ya kalau ibtagha ya betawi Nah. Masdar ada. Satu masdar ya lah. Kemudian masa antara maf'ul min ajlih dengan fi'ilnya sama.
aku menuju perbuatan ya lah. Menujunya itu ibtigha, waktu menuju itu tujuannya mengharap. Berarti kan sama masanya ya lah. Ketika menuju di sana aku berharap. Berarti kan antara perbuatan menuju itu dengan maf'ul min ajli sama lah waktunya ya lah. Dah, kemudian bilang perhatikan. Pelakunya sama ada ulang antara ini lawan ini. Aku datang atau aku menuju akan engkau karena berharap kebaikan engkau. Yang berharap siapa? Aku kah engkau kah? Di mana kamu tahu? Kada mungkin kan misalnya bisa di sini aku lah. Tapi kan kada mungkin sini kalau pastikanlah cocoklah sini lah. Aku datang kepada engkau karena engkau berharap kebaikan engkau. Itu cocok lah kok. Yalah. Berarti kan sini. Aku datang kepada engkau karena aku, kan tadi pelakunya ada Rasulullah, karena aku, ya Allah, karena aku berharap kebaikan. Kada mungkin lah kok, karena engkau berharap kebaikan engkau. Kada mungkin lah kok. Berarti cocok jadi maf'ul min aj, karena pelakunya sama. Paham lah. Nah, lalu sini ibtigha. Nah, kada ibtighaan, boleh. Kada bertambahin boleh. Paham? Ada tanyakan? Pertanyaan kah? Pokoknya biasanya kalau di kitab itu PL misalnya ada maf'ul. Kemudian sesudahnya tuh lihat aja si masdar ini lihat kayaknya cocok artinya karena ya tuh berarti. Kayak itu aja. Kada sesusah ini. Biasanya di kitab itu perubahan pas sudah. Kita bisa melihat ibtiga ini bisa salah sak orang nih. Bisa cocok tambah hile aja. Kalau ada mungkin. Udah pas sudah pun orang. Artinya nang kain ini kita nih bagi kita menulis bahasa Arab. Nang kadang-kadang keliru itu. Kalau di kitab kan pun udah pun orang. Kita tinggal melihat aja lagi ini artinya karena pas. Berarti jatuh maf'ul bin ajlih. Itu aja. Ada jangan mikir macam-macam. Dihitungi pulang. Sama kan ada masanya. Aduh sahagen. Soalnya di kitab itu udah pun orang. Paham lah. Sama gini kan kita misalnya ini sama kan ada pelakunya. Aduh sahagen lah kayak itu. Nah, aku misalnya datang kepada engkau. Ini Mas Dagina cocok. Kita arti karena mengharap kebaikan engkau. Wah, sudah ya. Aduh sahagen hati pulang. Sama kan masanya. Aduh sahagen pegang buju sudah. Paham lah. Aduh sang hati. Nang melihat itu seorang anak bulah. Mulai bahasa Arab ya kalau ini sama kada masanya. Sama kada pelakunya. Itu seorang anak bulah. Kalau sudah di kitab itu pun buju sudah. Paham lah. Aduh sama minek. Ada tanyakan lagi? Sulit, paham lah. Sampun jualnya kapan jualnya apa namanya? Bagian hal bang, bagian hal itu di bagian hal. Bagian hal itu banyak apa lagi yang dijasakan. Kayaknya ada satu di kitab anu tuh. Apa sih tuh? Apa? Bukan kapawi itu lain. Kapawi itu saja ikap aja itu. Lain sebutnya di bawah lagi. Tuh foto saneh itu ada tuh ya di situ. Siapa ada bisi lah. Tidak sokan bisi. Foto sih coba bisi ada. Itu aslinya itu boleh sahibul hal tuh boleh apa namanya huruf apa nih mudah pun ilahi boleh. Kemudian sahibul halnya tuh boleh sesudah habar boleh. Kan biasanya kita kan fa'il maf'ul itu loh ya lah. Sesudah habar boleh karena sesudah mudah pun ilahi boleh karena hal.
Jelaskan berapa nilai. Gimana nih? Mulai istirahat lagi mulai biasa tadi. Ambil sakitnya bang. Ini paham lo udah nih. Paham lo udah. Paham mana? Wetaan. Izazul zatra paham lah. Bila paham, mata ijaz.